Dan dalam perayaan ini semua orang berkumpul di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa dan menantikan janji Tuhan di saat terangkat ke surga, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi ke tempat sampai ke ujung bumi. Dalam perayaan Pentakosta ini terjadi hal yang menarik tidak seperti biasanya, Bapak Ibu. Artinya tidak disangka-sangka sebelumnya. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Angin dalam bahasa Yunani yaitu pneuma, yang berarti roh. Angin adalah lambang kuasa roh yang tidak kelihatan namun dirasakan sangat mempengaruhi seseorang. Dan tampak kepada mereka seperti lidah api, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api melambangkan tentang tanda kehadiran Allah secara nyata dan sungguh kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi mereka masing-masing sungguh nyata dan berkuasa untuk mengubah segala kehidupan eksistensi hidup mereka. Dari peristiwa ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, bahwa Roh Kudus telah memberikan kesanggupan oleh para rasul. Tidak hanya mereka mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, tetapi juga Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada mereka untuk bersaksi dengan menggunakan bahasa-bahasa lain yang tidak dimengerti oleh semua orang yang mendengar. Kerja Roh Kudus itu di luar logika apa yang kita pikirkan. Yang kedua, Roh Kudus mengubah orang percaya untuk berkata-kata menurut bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Artinya bahwa orang-orang percaya ini diberikan kesungguhan untuk berkata-kata menurut keinginan atau kehendak Roh Kudus, bukan menurut keinginan atau kehendak kita sebagai manusia biasa. Karena itu kita punya kelemahan. Sebab ketika mereka berkata-kata, ada banyak juga yang tidak tahu apa yang mereka katakan. Yang ketiga, Roh Kudus mengubahkan orang-orang saleh dari segala bangsa dan di kolong langit yang sebelumnya saling terpisah satu dengan yang lain. Mereka dapat berkumpul menjadi satu. Mereka bersama-sama melihat, mereka mendengar, memahami, dan para rasul yang diubahkan itu dapat menyampaikan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengubah mereka untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, memberikan mereka kemampuan untuk bersaksi tentang apa yang mereka lihat dan dengar oleh para rasul. Roh Kudus mengubah para rasul tidak hanya dapat berkata-kata secara jelas, kedengaran kepada orang-orang lain dan para pendengar atau mendengar dengan baik, tapi mereka juga dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang kelima, Roh Kudus mengubah para rasul untuk sanggup berkata-kata dengan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada mereka sekalipun berbeda-beda daerah, dan mereka mengenal, memahami satu dengan yang lain apa yang dilakukan oleh Allah. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengubah orang percaya untuk menyadari bahwa orang-orang percaya terpanggil dan terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mengingat tantangan yang muncul saat ini, peristiwa Roh Kudus yang diberikan, yakni ada orang yang tidak memahami, bahkan ada di antaranya juga menghujat dan meremehkan kerja Roh Kudus. Hal ini menandakan bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya atau dalam persekutuan anak-anak Tuhan juga banyak terjadi kesalahpahaman karena tidak dapat saling memahami satu dengan yang lain. Bahkan seringkali terjebak dengan pikiran-pikiran yang sesat yang berkembang di zaman.
Bapak yang ada, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kesaksian daripada peristiwa Pentakosta ini, ada beberapa hal yang dapat kita ambil untuk kita pegang dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Yang pertama, Bapak Ibu, perayaan Pentakosta yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus memberikan suatu kepastian kepada kita orang-orang percaya, Bapak Ibu, tapi juga saya, bahwa Roh Kudus berkuasa dapat mengubah kehidupan kita manusia untuk tetap eksis, mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita secara nyata. Orang-orang percaya yang kita dimampukan untuk dapat bisa mencermati, harus dapat bisa mengkritisi dan menyikapi dampak baik ataupun buruk di era super modern ini. Jangan hanya kita mendengar sekilas dan kita percaya tentang hal itu. Itu akan mengganggu iman dan percaya kita. Baiklah kita menguji, kita meminta pertimbangan daripada Allah untuk bisa dapat menentukan pilihan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang mengubah hidup kita manusia sehingga dapat berpikir, dapat berkata dan berbuat menurut keinginan Roh Kudus, yakni menurut kehendak Allah sendiri. Mengubah manusia untuk tidak hidup menuruti keinginan diri sendiri dan cenderung merusak tatanan kehidupan anugerah Allah. Kita menuju pada kehidupan yang berkenan kepada kehendak Allah, yang dapat bisa mempersatukan satu dengan yang lain, dapat bisa mempersatukan segala perbedaan itu dalam kehidupan kita semua. Karena itu Roh Kudus memampukan kita untuk dapat bisa membangun persekutuan dengan baik dan benar. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengubah kehidupan kita ketika ada dalam kebersamaan. Kita diubah untuk tetap menjadi berkat bagi siapapun, kapan dan dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Ini harus mesti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita berupaya untuk bisa melakukan hal, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menutup diri kepada orang lain. Apalagi kalau hati kita sudah disakiti. Apalagi kalau hati kita sudah dikecewakan. Apalagi kalau hati kita sudah dirugikan. Kadangkala kita tidak sanggup untuk melakukan hal yang benar. Karena itu pertanyakan diri kita, di mana Roh Kudus itu? Bisakah Roh Kudus mengubah kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan memberikan berkat kepada kita tanpa memandang siapa kita. Karena itu dalam setiap keinginan kerinduan kita, kita meminta berkat kepada Tuhan. Tapi ingat, berkat yang kita terima dari Tuhan tidak bisa kita pakai untuk diri sendiri, karena Roh Kudus mempersatukan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dengan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu yang berikut, Roh Kudus mengubah dan menggerakkan, menyemangati kita dalam mengembangkan tugas dan pelayanan di dalam gereja ini, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam rangka mewujudkan kehendak Allah bagi dunia. Walaupun kita harus terus berhadapan dengan tantangan zaman ini, jangan kita mengurangi hal mutlak kerja dalam pelayanan gereja ini. Jangan kita hanya bersekutu saja, lalu kita mengabaikan kesaksian dan melayani. Jangan kita hanya bersaksi saja, lalu kita mengabaikan bersekutu dan melayani. Atau jangan kita hanya melayani saja, lalu kita lupa tentang bersekutu dan bersaksi. Tiga-tiga ini harus sejalan, seirama dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, maka kita harus mampu untuk dapat melakukan tiga panggilan tugas gereja ini dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Pentakosta saat ini, dengan tema yang diturunkan oleh Sinode, yaitu terima Roh Kudus, pertanyaannya, apakah kehidupan yang mengubahkan itu sudah terwujud dalam kehidupan kita semua? Dalam kehidupan keluarga kita,
dalam kehidupan berjemaat kita sampai pada saat ini? Bapak Ibu yang lebih tahu daripada saya, sejauh mana kita ada dalam kondisi ini. Namun jika belum, mungkin itu berarti bahwa kita belum mengundang Roh Kudus bekerja sepenuhnya atas hidup kita. Atau kita tidak membuka diri untuk Roh Kudus hinggap dan menetap dalam kehidupan kita, mengatur kita setiap saat, dalam kondisi apapun, bahkan di era perubahan zaman ini. Karena itu, dalam perayaan saat ini, firman Tuhan ingatkan kita bahwa mintalah Roh Kudus bekerja dan berkuasa atas kehidupan kita semua, supaya hidup kita diubahkan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih Tuhan berkenan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan sampai pada saat ini, bahkan nanti akan kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga, keturunan kita, tapi juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat mampu bertahan hidup dan mengikuti arus perkembangan zaman ini, tetapi kita juga dapat bisa berlaku yang benar sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.